Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariati, Prodi PGMI semester 4. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah dunia dan Indonesia dengan tema hijrahnya Rasulullah ke Yastrib. Quraisy berencana akan membunuh Rasulullah pada malam hari karena beliau akan hijrah ke Madinah dan memperkuat diri di sana. Memang tak ada yang menyaksikan bahwa Rasulullah akan menggunakan kesempatan itu untuk hijrah, namun karena beliau demikian kuat menyimpan rahasia, sehingga tiada seorang pun yang tahu termasuk Abu Bakar. Rasulullah memang masih tinggal di Mekah ketika mengetahui keadaan Quraisy itu dan ketika kaum muslimin sudah tak ada lagi yang tinggal kecuali sebagian kecil. Ketika menantikan perintah Allah yang akan mewahyukan kepadanya supaya hijrah, itulah beliau pergi ke rumah Abu Bakar dan memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkan beliau hijrah. Beliau meminta Abu Bakar agar menemaninya dalam berhijrah. Sementara itu, pemuda-pemuda Quraisy yang akan membunuh beliau malam itu sudah mengepung rumah Rasulullah. Pada malam akan hijrah itu pula, Rasulullah membisikkan kepada Ali agar memakai jubahnya yang berwarna hijau dan berbaring di tempat tidurnya. Menjelang larut malam, tanpa sepengetahuan mereka, Rasulullah keluar menuju rumah Abu Bakar. Kedua orang itu kemudian keluar dan terus bertolak belakang ke arah selatan menuju Gua Sur. Tiada seorang yang mengetahui tempat persembunyian mereka di dalam gua itu. Kedua orang itu tinggal dalam gua selama 3 hari. Sementara itu, pihak Quraisy berusaha sungguh-sungguh mencari mereka tanpa kenal lelah. Di dalam gua Rasulullah khusyuk untuk berdoa, sementara Abu Bakar merasa ketakutan dan Rasulullah berbisik kepadanya, "Wahai sahabatku, janganlah engkau bersedih karena Allah bersama dengan kita." Rasulullah dan Abu Bakar kemudian berangkat ke Yastrib dengan menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'ail bertindak sebagai penunjuk jalan. Abdullah membawa mereka ke arah selatan kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Ketiga orang itu pun terus melakukan perjalanan siang dan malam tanpa kenal lelah. Selama mereka dalam perjalanan yang sungguh meletihkan itu, berita-berita tentang hijrah Nabi dan sahabatnya sudah tersiar sampai ke Yastrib. Penduduk kota ini sudah mengetahui betapa kedua orang ini mengalami kekerasan dari Quraisy yang terus-menerus membuntuti. Oleh sebab itu, kaum muslimin tetap tinggal di sana dan menantikan kedatangan Rasulullah dengan penuh kerinduan. Mereka ingin melihatnya dan mendengarkan tutur katanya. Hari itu adalah hari Jumat dan Rasulullah memimpin sholat Jumat. Orang-orang terkemuka di Yastrib kemudian menawarkan diri agar beliau tinggal dengan mereka. Seluruh penduduk Yastrib, baik Yahudi maupun orang-orang yang menyaksikan adanya kehidupan baru di sana, mereka menyambut dengan semarak. Rasulullah membiarkan untanya berjalan. Sesampainya di sebuah tempat penjemuran kurma kepunyaan 2 orang anak yatim dari Bani Najjar, unta itu berhenti. Beliau turun dari untanya dan bertanya, "Kepunyaan siapakah tempat ini?" "Kepunyaan Sal dan Suhail bin Amr," jawab Ma'ad bin Arfa. Ma'ad adalah wali kedua anak yatim itu. Ia akan membicarakan soal tersebut kepada kedua anak itu supaya mereka puas. Ia juga meminta kepada Nabi supaya tempat itu didirikan masjid. Rasulullah pun mengabulkan permintaan tersebut. Selain dibangun masjid, di tempat itu pula dibangun tempat tinggal Rasulullah. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.